sorry tadi soal bandarmologi ya. Kalau misalkan kita Iya. lihat, jadi kan saham yang naiknya tinggi sampai arah itu kan pasti ada buying power yang tinggi. Nah, Nah, buying power yang tinggi dan publik partisipasi. Nah, kita harus bedah lagi ini yang paling banyak porsinya siapa, bandarnya atau hmm, publik partisipasinya. Nah, biasanya kalau saham-saham yang sekarang ini, hari ini atau kemarin, saham-saham zombie yang baru bangun, tiba-tiba bangun, itu kebanyakan publik partisipasinya. Jadi retail-retail sendiri yang hmm, angkat gitu. Karena saham-saham seperti itu modalnya nggak banyak kok untuk angkat kayak gitu. Bisa hmm, saham 50, arahnya kan di 67 ya, 35%. Itu dia paling cuma sekitar 2-3 miliar tuh udah bisa. Makanya hmm. itu sangat rawan sekali. Nah, tapi kalau misalkan saham-saham lapis 2 yang sering ARA ya, kalau blue chip sih jarang banget ARA ya. Apalagi saham LQ45 nggak akan mungkin ARA. Jadi kayak kita cuman ada di saham second liner sama saham third liner. Nah, kalau saham third liner ini biasanya dia bisa ARA karena story-nya bagus ya. Kayak dulu ada saham BBHI itu, dia mau apa namanya bank digitalnya mau di ACC gitu sama sama OJK, diiringi sama bandar yang HK terus. Waktu itu adalah bandar Hmm. AZ. Nah, sehingga itu kita tinggal lihat aja berapa average-nya mereka. Kalau misalkan average mereka nggak terlalu jauh, ya kita bisa entry gitu. Hmm. Biasanya mereka itu sekalinya apa namanya nge-HK itu bisa banyak banget. Sehingga sahamnya itu bisa sampai ARA. Apalagi ditambah dengan publik partisipasi atau retail-retail yang juga ikutan biasanya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau di swing itu gini, aku biasanya masuk ketika dia konfirmasi mau uptrend. Jadi aku nggak pernah masuk ketika sideways, jarang banget. Nah, jadi kan saham itu enak di swing itu ketika trennya naik. Kalau trennya turun terus, ya ngapain di swing gitu. Kayak misalkan Ya, saham Unilever ya, jangan jangan turun terus. jangan trading di saham downtrend ya teman-teman. Iya, kalau swing itu kan kita cari saham yang uptrend, berharap dia terus up ya harganya, karena kan trennya naik, sehingga kita bisa dapat keuntungan yang banyak dengan tungguin aja kan gitu. Tujuan swing kan gitu. Jadi ketika Hmm. ada saham sideways ya, sideways volumenya biasa aja 100 let's say rata-ratanya, tiba-tiba pada satu hari ada saham itu volumenya tinggi 500. Nah, volume tinggi itu dibarengi dengan bandar volumenya, terus dia break MA10, nah, terus dia uh, ditutupnya di atas MA10 besoknya. Nah, di situ biasanya aku masuk karena itu konfirmasi bahwa itu akan ada pembalikan tren. Tapi bisa aja itu false ya karena Ya, bisa uh, aja. tapi kalau misalkan ketika dia besoknya ditutup di atas MA10 terus ada story atau misalkan ada news yang bagus, nah itu biasanya akan terus naik karena gini, bandar itu dia hanya mau naikin saham ketika ada kepentingan. Jadi kepentingan itu bisa berupa corporate action misalnya. Nah, corporate action itu banyak kan, ada right issue, ada Hmm. private placement, ada yang namanya mungkin akuisisi atau merger atau Posisi merger. dia mungkin ya atau mungkin dia bank digital pengen ngejar apa namanya ekuitasnya dengan cara right issue juga gitu. Jadi pasti mereka view secara jangka panjangnya adalah mereka mau naikin harga ke suatu harga tertentu gitu dengan budget tertentu. Nah, karena mereka dibatasi sama budget, itu tadi yang gue bilang, bandar itu dia sahamnya banyak, tapi duitnya belum tentu banyak. Nah, kalau duitnya banyak, berarti dia punya kekuasaan tinggi banget. Nah, itu kalau misalkan mereka mau naikin harga, bisa kita tren aja. Karena kenaikan harga kan nggak mungkin naik terus, arah kan nggak mungkin. Kan ada Hmm. siklusnya. Itu salah satu cara untuk menghemat budget. Karena kalau dinaikin terus, berarti kita nanti ngebebanin bandarnya tuh orang-orang yang nebeng. TP di atas kan Hmm. harga turun. Makanya mereka pasti akan coba untuk naikin harga tapi dibikin ya naiknya naik dulu baru ada koreksi gitu. Smooth lah. Kayak saham-saham yang uptrend gitu ya. Contohnya tuh mungkin aku bisa kasih contoh kayak saham DMMX gitu yang naik terus. Karena mungkin ada satu kepentingan kayak gitu. Nah, itu yang kita bisa baca di trennya aja. Selagi dia belum tembus MA10, kalau aku ya MA10, ya kita hold aja. Karena dia masih ada kepentingan dan belum selesai. Tapi kalau ketika udah tembus, berarti mungkin ya proyeknya selesai. Kalau bandar selalu berpikir long term, tapi kalau big player kayak MG, YP yang main di saham, saham second liner atau third liner, mereka tujuannya adalah cari profit. Jadi mereka masuknya gerasa kerusuk, kalau udah cuan beberapa persen ya tolong jual gitu. Bisa juga sih kita ngikutin itu, cuman
Kalau misalkan teman-teman sibuk ya bagusnya emang swing gitu. Dia break itu dia mau mencoba untuk jadi uptrend, kan biasanya dia kalau Mm-mm. nggak downtrend dia sideways. Nah, Mm-mm. let's say misalkan dia itu sideways. Nah, sideways itu berapa lama? 2 bulan ya. dua Mm-mm. bulan itu lah aku tarik. Siapa sih yang Mm-mm. akumulasi? Karena ketika Ya, ketika dia sideways terus dia besoknya uptrend, berarti di sideways itu akumulasi. iya, Kayak gitu. benar.